kan lagi banyaknya kasus-kasus yang viral di media sosial. Seperti misalnya kalau di kalangan kita ini, kalau di sini misalnya yang di sekitaran dekat kita misalnya kayak begal, atau mungkin yang di media sosial yang sering kita tonton di aplikasi TikTok lah misalnya, seperti perselingkuhan. Nah itu dengan adanya hal-hal kasus seperti itu, bagaimana pendapat teman-teman tentang begal-begal yang ada di Medan ini? Untuk begal mungkin kayak kita di kalangan mahasiswa mungkin jadinya kita takut lah ya keluar kalau misalnya kayak malam untuk makan gitu kan. Ya seharusnya kayak lebih waspada kayak gitu. Jadi kayak nyarinya itu jangan ke tempat yang sunyi-sunyi, harus yang tempat ramai atau enggak kita sama kawan lah gitu, jangan sendiri kayak gitu sih menurut. Kalau menurut aku terkait begal ini mungkin pendapat orang beda-beda ya. Kayak mungkin untuk sebagian orang dia takut mungkin ya, kayak misalnya nih yang biasanya nyari makan malam, keluar malam mungkin takut. Tapi kalau saya pribadi nih ya, nggak yang terlalu gimana-gimana gitu. Ya saya tetap keluar malam, kayak misalnya tetap ya mungkin misalnya nih daerah ini dikabarkan masuk berita sering begal. Cuman saya ya lewat daerah itu cuman mungkin lebih waspada aja sih, nggak kayak biasanya kayak sendiri. Mungkin kalau sekarang lebih rame lah ya, biar kayak ya sekaligus ada yang nengok-nengok juga, nggak sendiri kayak biasanya. Kalau saya sendiri gitu kan, biasanya sendiri kemana-mana sendiri. Kalau sekarang mungkin ada sama kawan lah gitu. Mungkin lebih tempat rame lah ya, ibaratnya jangan tempat sunyi. Berarti kalau tempat sunyi harus rame-rame lah ya, yang minimalisir juga sih kan. Jadi kan karena kan begal itu juga dia nggak mungkin kalau kita lagi rame diserang gitu ya, pasti dia ngincer orang yang sendiri yang apa gitu ya kan. Terus sih terus selanjutnya mungkin kalau itu gimana tuh saran kakak tentang mengatasi lah supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi? Sebenarnya bukan mengatasi, mungkin lebih ke minimalisir supaya tidak terjadi lagi. Betul. Kalau dari kewaspadaan orang tentang itu tuh terkurangi lah. Kalau dari aku sih mungkin kayak dikurangin aja sih jam terbangnya. Kayak misalnya kan begal itu kan pastinya beraksi malam terus jam 10 malam malam kan. Tapi enggak juga sih, karena ada juga yang pagi kak. Sebenarnya ini begal ini dia beraksi di saat ada peluang sih. Dia nggak mau ada matahari, maksudnya mau siang pagi bisa terjadi. Bisa, selama kita misalnya kayak ada kesempatan kita lengah gitu kan, itu pasti oh ini bisa nih, ini lagi lengah nih orangnya gitu kan, itu pasti begal langsung aja tuh disikat sama dia gitu kan kak. Jadi ya kalau saran aku sih lebih ke dikurangi aja sih. Misalnya kalau misalnya nyari makannya malam, kalau bisa ya dibeli aja pas sorenya pas paling malam gitu kan. Jadi malamnya nggak perlu keluar lagi. Ya kalau nggak tahan aja nggak tahan. Enggak, atau GoFood bisa aja kan. Tapi mungkin untuk sebagian orang kak, GoFood itu kayak berat kali kak orangnya. Karena mungkin mau nyetok nggak sih, nyetok Indomie atau apa gitu kan. Tapi kalau saran aku lebih ke masak sih, lebih hemat sih memang. Lebih hemat karena kayak paling kayak aku nih sendiri ya, anak kos kan kayak baru pulang kampung bawain sambel, jadi kita kayak tinggal makan aja, tinggal masak nasi, ada sayur kayak gitu kan, kita makan. Jadi sih ya intinya lebih waspada aja. Misalnya yang harusnya sendiri jangan sendiri kalau keluar tuh, dan dikurangi aja jam terbangnya, jangan terlalu malam kali karena ya ngeri, namanya kalau udah malam pasti kan sunyi juga jalanan mereka. Apalagi perempuan ya, kadang-kadang kita takut juga sih kalau misalnya kayak sendiri keluar, ya minimalisir sih. Karena perempuan sendiri dan nggak rumah ya. Betul. Dan sekarang kan itu tuh di media sosial kan, seperti misalnya kan seperti kita scroll misalnya kan, itu kan ada tuh begal-begal yang udah ketangkap misalnya. Nah itu menurut kakak gimana tuh? Itu harus dihukum jerah atau misalnya itu udah dikasih peringatan aja atau gimana? Harus dihukum. Harus dihukum. Itu karena kayak mengancam nyawa kita juga ibaratnya. Jadi kayak ya namanya nyawa. Kita takut kehilangan nyawa juga ya kan. Namanya hidup cuma sekali. Jadi nggak bisa ya gimana ya, kayak ya harus kayak pemerintah juga lebih ini sih,
lebih Kayak- intensif lagi sih untuk mengontrol ya masyarakatnya. Atau kok nggak bikin patroli kalau bisa? Berarti dari instansi-instansi keamanan lah misalnya itu harus lebih ditingkatkan lagi ya. Betul, ditingkatkan lagi gitu kan. Tapi ya sebenarnya gimana ya? Bukan kayak misalnya nih, mungkin ada perspektif orang yang kayak banyak begal nih di sini, banyak begal, ini pasti ini kan nggak kerja, ini nggak kerja gitu kan. Ya, Mungkin ada orang yang mungkin ada orang yang berpikir gitu. Cuman kalau menurut aku ini kita nggak bisa menyalahkan sebuah instansi tersebut, Iya, kan? Betul kan? Iya. Karena ya gini juga semuanya itu harus ada perintah juga, harus ada kayak surat perintah. Kita nggak bisa kayak dulu. Iya, asal-asalan nggak bisa gitu kan. Jadi semua juga udah ada prosedurnya gitu kan. Jadi kita nggak boleh lah intinya menyalahkan salah satu aja. Karena kita juga tetap butuh mereka gitu kan. Kita juga butuh diayomi oleh mereka gitu. Lebih kejaga diri aja sih gitu ya. Lebih jaga diri masing-masing. Dan berarti kedepannya itu lah ya kan, begal-begal yang udah ketangkap itu diberikan hukuman jelas di totalnya. Yang pasti sesuai kan dengan apa yang udah dia lakukan. Ya. Jadi nggak kayak gini, nggak biar kayak yang mungkin yang punya niat bakalan jadi penerus mungkin, jadi dia bisa kayak membatalkan niatnya gitu kan. Kalau bisa tahu yang ternyata dihukum kok, bukan kayak bisa cepat lepas gitu ya, keluar aja kayak gitu. Berarti itu ada yang jelas sih untuk apa Kesimpulan dari apa kita ini berarti ya itulah kembali ke diri masing-masing. Iya, harus waspada dan adanya juga apa namanya itu ayoman dari instansi-instansi itu. ya. Kita juga butuh ayoman dari mereka. Kan ini ada lagi nih Kak, kan tadi kan kita membahas tentang yang viral-viral di media sosial. Iya, begal. Begal. Nih, satu lagi yang mau saya tanyakan, itu kan ada nih yang lagi hot-hotnya nih di media sosial nih, kasus itu menurut Kak, Iya. pendapat Kakak, misalnya ada nggak? Gimana pendapat Kakak tentang perselingkuhan itu sendiri? Mungkin lebih dia menjawab yang Ya, apa ya ada nggak? mungkin sekarang ada pengalaman Ada pengalaman hidup lah gitu kan. ada nggak tren isu atau dengan berita isu ya. nggak berita itu Kakak mungkin ada sedikit ketakutan lah, saya gini juga nggak ya gitu. Oke, kalau menurut aku sih gimana ya, terkait perselingkuhan saya mungkin belum bisa terlalu dalam lah. karena kan mungkin saya belum terlalu terjun ke sana ya kan, karena kita ya tahu lah ya kan ya, mungkin tapi kalau kakak tanya tadi ada nggak trust issue gitu kan, misalnya mengenai tentang pasangan gitu kan. Kalau saya sendiri sih enggak ya, karena gimana ya, Mungkin tipe-tipe cowok yang setia ya. gini ya, karena kita gini Kak, kita nggak yang terlalu kayak mungkin gini, kalau masih dalam ranah pacaran kan ya udahlah, kalau misalnya dia selingkuh atau dia pokoknya dia bermasalah lah dalam hubungan itu, kita kayak gampang aja gitu melepas gitu kan, karena kayak belum ada ikatan yang sah gitu kan, karena mungkin masih dalam ranah pacaran. Jadi saya kayak belum bisa terlalu menanggapi kali sih untuk saya. Tapi kan ini kan kita Bagian yang ya. Tapi kalau intinya kakak ada tes nanya ke aku, ada nggak? ada enggak itu enggak sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Kalau Mungkin nih karena Kakak belum merasakan ya, ada nggak? Atau mungkin ada yang dekat di Kakak ini, mungkin Kakak ada takut sebenarnya sih kalau kayak gitu enggak. ya sudah tergantung balik lagi ke orangnya kan. dan mungkin untuk menanggulanginya ya kayak jangan asal mau aja ya. Berarti harus memilih harus saya dia sendiri dalam memilih pasangan itu. Jadi kayak ya jangan, kita juga harus kayak nengok latar belakang dulu nggak sih kalau gitu pasangan kan. Berarti sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Dan mungkin sekian apa maksudnya ini lah mungkin pendapat kita tentang media sosial ini. Berarti dan itu juga kita harus gimana ya menanggapi media sosial sekarang ini, mungkin lebih gimana Bijak lah ya. bijak lah mungkin ya menanggapi sesuatu yang beredar saat ini. Terima kasih kakak yang sudah memberikan pendapat atau sumbernya kepada semua. Gini nih kak, kan ini kan dari tadi kan sebelum berawal ada dari sumber pertama nih yang kita bicara tentang kasus media sosial yang lagi viral. Nah ini mungkin dari kakak mungkin ada lagi mungkin ini pembicaraan kita yang menyangkut mungkin di sekitaran kita lah. Tadi yang seperti yang saya tangkap nih dari pembicaraan sebelumnya
ini nih kan karena ada harus begal. Jadi mungkin ada was-wasan untuk keluar. Jadi adanya aplikasi belanja online nih, belanja online. Jadi menurut pendapat kakak gimana nih tentang banyaknya aplikasi belanja online yang di sekitar kita sekarang? Menurut saya ya kak, sistem belanja online. Sistem belanja online itu sangat membantu saya, apalagi saya kan anak kos nih kak. Misalnya nih saya mau belanja nggak perlu keluar rumah lagi kak. Jadi saya bisa memesannya melalui aplikasi online, dan itu bagi saya sangat bermanfaat sih kak, berguna. Kakak sebagai anak kos bermanfaat. Dan sebagai anak kos kaum berbahan nih kak, itu sangat berguna kak. Datang diantar langsung sampai ke rumah, jadi kita tinggal jemput keluarnya, nggak perlu jauh-jauh beli makan atau beli baju gitu kan. Kalau kakak sendiri? Ya, media sosial, belanja dengan media sosial itu sangat berguna juga ya kan. Itu sangat kita tuh lagi gabut nih kayak nengok ya ngapain ya kan, adalah belanja gitu kan. Jadi kayak membantu kita, nggak langsung ke tokonya, bisa perlu ribet lah ya. perlu ribet ya kan, nggak langsung ke tokonya, dan langsung dari media sosial nggak bisa gitu. Menurut saya gitu sih. Oh, berarti pendapat itu tentang aplikasi belanja online. Ini nih kak, misalnya kakak belanja aplikasi online misalnya kayak di toko oranye, atau toko hijau, atau toko hitam lah ya. Nah, itu gimana bro? Kalau misalnya belanja baju atau belanja makanan, itu tidak sesuai dengan rating sama review yang ada di aplikasi itu sendiri. Gimana pendapat kakak tentang hal-hal yang kayak gitu? Kalau menurut saya, ya saya merasa kecewanya pasti ada ya. Pasti kecewa dong. Karena nggak sesuai sama yang kita lihat di toko mereka gitu kan kak. Jadi intinya bagi saya akan lebih mempelajari lagi, gitu akan kayak lebih melihat lebih detail ya, deskripsi tentang toko itu atau review dari orang-orang itu sih kak, lebih tepatnya. Iya sama sih kak, menurut saya lebih dilihat lagi ratingnya, terus itu ulasan dari pelanggannya sebelumnya gitu kan, itu sih menurut saya. Atau mungkin packingannya nanti sebenarnya juga kita nggak tahu belanja online. Itu kan ada tuh kak, ini yang saya dengar dari kalangan kita lah sebagai mahasiswa. Ada nih kemarin di kelas kita nih yang pelajar apa tuh ya, pokoknya ada yang di aplikasi ini yang menggunakan sistem beli dulu bayar nanti. Gimana itu menurut pendapat kakak yang seperti itu? Oh berarti itu kayak Shopee itu sangat berguna sih kak untuk anak seperti kita ini, perantauan lah, lebih bisa membantu lah gitu kan. Misalnya kan kita pengen nih ada sesuatu yang ingin kita beli kayak tapi duitnya belum ada. Nah kita bisa pakai sistem itu kak, Shopee Pay Later. Jadi kan nanti sebelum duit kita dapat kiriman dari kampung, kita bisa beli itu dulu, bayarnya nanti setelah sebulan ke depan. Setelah duit dikirim dari kampung bisa kita bayarkan. Ya, jadi kan apa yang ingin kita dapat dan lebih membantu kita lah sebagai anak kos ini. Berarti dari kan itu cuma menurut kalau yang saya tahu itu kan cuma di suatu aplikasi. Berarti kita tak meminati sekali ya dengan aplikasi yang adanya bayar nanti gitu, beli dulu bayar nanti. Berarti kakak meminati, maksudnya tertarik lah dengan menggunakan seperti itu ya. Sangat tertarik sih kak, membantu juga. Gimana ya? Berarti terima kasih ya kak yang sudah mungkin memberikan pendapat dan saran kakak mungkin mengenai aplikasi belanja online saat ini. Mungkin sangat membantu menurut kakak ya, bagi kalangan kita mungkin yang ada duit dulu bisa beli dulu. Mungkin sekian cerita lah namanya ya, cerita tentang gimana aplikasi belanja online. Makasih kakak yang sudah memberikan saran dan pendapatnya. Terima kasih.